Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Anton, asal dari Aceh Tenggara. Saya sekolah di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Prodi saya budidaya ikan. Saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan ataupun cara budidaya ikan. Tentang budidaya ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan komoditas ikan air laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Anonim 2013 menyatakan harga ikan kerapu tergantung dari spesiesnya, berkisar Rp 100.000 sampai Rp 350.000 kilogram di tingkat dari spesiesnya pembudidayaannya. Di antaranya berbagai spesies ikan kerapu. Spesies yang umum dibudidayakan adalah kerapu tikus atau kerapu macan. Budidaya ikan kerapu canting bertumbuh dengan pesat dan menjadi pret. Ikan kerapu cantang berkembang dengan pesat dan ini memiliki keunggulan dibanding dengan ikan kerapu karena ikan ini memiliki keunggulan dibanding dengan ikan kerapu jenis lain, di antaranya pertumbuhannya juga lebih cepat dan lebih toleransi terhadap kondisi lingkungan. Budidaya cepat dan lebih kurang optimal. Serangan bakteri Vario alginaliticus bersifat akut dan berhartono. 2004 penyakit ini banyak menyerang ikan kerapu ukuran lebih dan besar. Penyakit fibrosis timbal akibat rendahnya ketahanan dan besarnya penyakit fibrosis. Ketahanannya tubuh ikan dalam menghadapi serangan penyakit bakteri. Perubahan tubuh ikan dalam menghadapi lingkungan stres dan kepadatan populasi ikan yang dibudidayakan. Salah satu alternatif dan kontra penyakit ikan adalah upaya untuk meningkatkan kebudidayaan tubuh ikan dengan imunisasi. Stimulat adalah senyawa yang dapat merangsang aktivitas kekebalan tubuh. Salah satu bahan alami yang dapat dipergunakan sebagai imunostimulat adalah jintan hitam. Nigella sativa extra jintan hitam. Nigella sativa mengandung minyak atsiri, aterenal, dan lain-lain. Rumusan masalahnya berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang
maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah penambahan jintan hitam Nigella sativa pada pakan pengaruh terhadap gambaran hematorit dan lain-lain? Kedua, berapakah dosis jintan hitam Nigella sativa yang memberikan gambaran hematorit, leukokrit, aktivitas, dan lain-lain. Ketiga, bagaimana solusi harus dihadapi terkait faktor-faktor yang menghambat kegiatan yang keramba jaringan apung atau KJA. Tujuan penelitian. Apakah tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan jantan hitam Nigella sativa pada pakan terhadap gambaran hematorit dan leukatorit dan lain-lain. Kedua, untuk mendapatkan dosis jintan hitam Nigella sativa yang memberikan gambaran hematorit, leukokrit, dan lain-lain. Ya, ini kegunaan penelitian. Hasil dari penelitian ini harap dapat memberikan manfaat dan informasi bagi penelitian dan masyarakat luas, terutama bagi para pembudidaya ikan kerapu cantang, tentang kontrol dan pencegahan penyakit fibrosis yang disebabkan oleh bakteri Fibroalganliticus melalui upaya peningkatan kekebalan tubuh ikan dengan imunostimulat. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.